Hai semua, selamat datang di Bincang Kajian, sebuah obrolan kajian kebijakan yang tayang di kanal YouTube BSKLN Kemlu RI. Saya Hanung Nugraha akan menemani tamu saya yang datang pada kali ini. Kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Universitas Pertahanan, mahasiswa Universitas Pertahanan, Mas Aryo Bimo. Beliau seperti edisi spesial kita adalah pemenang lomba karya tulis ilmiah yang diadakan oleh BSKLN Kemlu RI pada awal tahun 2024. Mas Aryo Bimo ini adalah pemenang kedua lomba karya tulis ilmiah tadi dengan tulisan yang berkaitan dengan hidrooceanografi. Selamat datang Mas Bimo. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Oke, Mas Bimo, senang bisa gabung ya ngobrol-ngobrol kita kali ini. Waktu pertama kali lihat ininya Mas Bimo ya, karya tulis ilmiah yang Mas tulis itu menarik ini, unik gitu tentang hidrooceanografi dan diplomasi. Tapi sebelum nanti kita ngobrol banyak tentang hal itu ya, mungkin Mas Bimo bisa cerita background Mas Bimo lah, Mas. Namanya aja panjang nih, Aryo Bimo Baradiana Hariputro, lulusan Undip ya Mas, sekarang di Universitas Pertahanan. Jadi mungkin cerita sedikit mengenai Mas, terus apa yang menginspirasi Mas gitu supaya menulis tentang hidrooceanografi dikaitkan dengan kebijakan luar negeri. Silakan Mas. Oke, terima kasih Bapak. Cerita sedikit tentang saya, disclaimer dulu, saya ini masih mahasiswa ya Pak. Jadi masih belajar, dan lagi ketika saya ngambil S2 itu sebenarnya lompat dari S1 saya yang memang di bidang saintek di oceanografi Undip Semarang. Di S1 saya lebih banyak mempelajari mengenai fenomena-fenomena alam, terutama di laut, baik itu tentang pasang surut, arus, gelombang dan lain-lain, badai, kemudian juga tentang pemanfaatannya di keperikanan, ke pemetaan laut dan lainnya. Jadi lebih ke sainsnya ya? Sains dan teknik Pak. Kemudian ketika saya mau melanjutkan ke S2, saya berpikir gimana caranya supaya ilmu yang sudah saya dapat ini lengkap Pak. Saya mau coba lihat hidrooceanografi ini, oceanografi ini dari sisi lain, dari pandangan lain. Jadi makanya saya mendaftar ke Universitas Pertahanan, jurusan keamanan maritim. Keamanan maritim. Betul. Di sini memang lebih banyak kami berbicara tentang kemaritiman, tapi dari aspek pertahanan dan keamanan nasional. Begitu Pak. Di sini juga memang kebanyakan teman-teman saya itu lulusan dari hubungan internasional. Iya, jadi lumayan menarik ketika saya berdiskusi dengan mereka, saya banyak mendapatkan insight-insight baru, terutama dari saya yang bisa dibilang sains dan orang lapangan. Ketika kita bertemu dengan kuliah yang baru ini, wah ternyata hidrooceanografi ini bisa juga dimanfaatkan di luar yang selama ini saya pelajari gitu. Saya nggak pernah belajar tentang, misalnya yang saya tulis ini hidrooceanografi saya manfaatkan terhadap hubungan diplomasi negara, seperti itu Pak. Oke. Perjalanan Mas Bimo menulis itu seperti apa ketika menulis karya tulis ini? Oke, memang ketika awal ini info ini saya dapat dari dosen kami di Universitas Pertahanan. Beliau mengencourage lah kepada mahasiswa-mahasiswanya untuk mengikuti lomba ini pada awalnya. Terus kebetulan juga karena beliau melihat saya backgroundnya dari oceanografi, saya dipasangkan dengan partner seorang praktisi yang sangat, kalau saya bilang ya sangat lengkap lah Pak ya. Itu ada Laksamana Madya Purnawirawan Harjo Susmoro. Beliau itu banyak sekali membimbing saya, terutama tentang bagaimana hidrooceanografi ini dimanfaatkan dalam kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan pertahanan, keamanan dan juga negara Pak. Salah satunya diplomasi ini, seperti itu. Oke. Jadi ketemu sama Pak Harjo Susmoro. Betul. Kemudian tektokan menulisnya seperti apa? Kenapa kok kemudian muncul ini dalam konteks diplomasi?
Pertama karena ide ini muncul dari saya ingin mencoba karena kan lomba ini ada temanya, Pak. Temanya itu kalau nggak salah proyeksi diplomasi terhadap Indonesia Emas 2045. Betul. Nah, saya mau coba kaitkan dengan keilmuan saya sebelumnya, di mana itu adalah hidroceanografi. Oke. Ketika saya mau kaitkan itu, saya banyak berdiskusi dengan beliau, dan beliau juga kebetulan pas berdiskusi dengan saya memberikan bukunya. Bukunya Pak Harjo itu judulnya kalau nggak salah Spearhead of Sea Power. ya, The Spearhead of Sea Power. Buku itu memang banyak berbicara mengenai perjalanan beliau juga sebagai Kepala Pusat Hidroceanografi TNI Angkatan Laut, dan juga pencapaian-pencapaian hidrografi Indonesia pada saat beliau menjabat, seperti itu, Pak. Oh, sekarang sudah tidak menjabat ya, Pak? Kebetulan setelah jadi Kapus Hidrosal, beliau menjadi Sesjen Wantanas. Oh, oke. Baru beliau purna. Kemudian beliau mengajar di kampus kami di Universitas Pertahanan. Seperti itu, Bapak. Oke. Wah, tadi udah malah cerita nih ya. Dari perjalanan tadi itu, ini jangan-jangan saya sendiri juga bertanya-tanya nih. Makhluk apa nih sebenarnya hidrooceanografi ini? Jadi hidroceanografi ini sendiri sebenarnya adalah sebuah cabang ilmu geoscience, Pak. Karena dia banyak berbicara mengenai koordinat, mengenai lokasi, dan juga utamanya ya hidroceanografi laut. Seperti itu, Pak. Kalau kita bicara tentang data hidroceanografi itu ada berbagai macam, ada data kedalaman, ada data dasar laut, kemudian ya yang perlu kita bahas juga ya oceanografinya, di mana airnya itu sendiri, Pak. Soalnya di situ kan fenomena hidrooceanografi ini dari Sabang sampai Sabang lagi itu nyambung, Pak. Sabang sampai Sabang lagi. Iya, jadi laut itu tersirkulasi. Jadi dia misalnya kalau kita ngomong, kalau kita lepaskan misalnya kapal kertas, terus dia berlayar keliling dunia, ya nyampe lagi di Sabang di titik yang sama, karena laut itu nyambung dari satu titik ke titik lainnya, seperti itu. Kemudian dari itu kemudian hidrografi itu memetakan itu. Kalau hidrografi sendiri itu yang dipetakan adalah dasar lautnya, Pak. Dasar lautnya, lebih seabednya. Seabed. Dia lebih banyak bicara tentang batimetri. Batimetri itu adalah lawannya topografi, Pak. Kalau kita di darat itu tahu topografi atau kontur, itu berbicara tentang ketinggian. Batimetri itu dia berbicara tentang kedalaman. Jadi yang membedakan antara topografi dan batimetri itu sebenarnya hanya tanda minus di depan angkanya. Karena dia berbicara kedalaman, jadi dia minus. Seperti itu. Nah, tapi kalau batimetri ini ya dia minus karena dia bicara kedalaman. Nah, data-data kedalaman ini memang biasanya banyak digunakan saat ini itu di sektor pelayaran ya, Pak. Baik pelayaran komersil, niaga maupun militer, seperti itu. Kalau oceanografi sendiri, apa yang dipelajari di oceanografi? Di jurusan saya. Keilmuan itu apa? Di keilmuan. Kalau keilmuan oceanografi itu sendiri, jadi sebenarnya hidrografi itu bagian dari oceanografi. Oceanografi itu secara luas adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat fisik dan fenomena-fenomena laut. Banyak yang kita pelajari di situ. Bagaimana arus bergerak, gelombang, pengaruhnya juga terhadap misalnya gelombang masuk ke pantai, terus tiba-tiba setelah berapa lama pantai itu bisa terjadi yang namanya abrasi kalau kita bilang. Dia itu pantainya makin menjorok ke darat karena terjadi gelombang pecah dan lainnya. Sebenarnya itu teknisnya, Pak. Itu sainsnya. Sains sekali. Sobat kajian semua, ada yang menarik ketika kami ya di tim lomba KTI itu ada satu hal yang menarik dari tulisan ini, sebenarnya quote yang mengatakan bahwa hidrooceanografi itu tidak hanya sekedar graf gitu, tidak hanya sekedar grafik atau data-data saja, tapi ini sebenarnya bisa jadi tools untuk pertahanan keamanan, bisa untuk kemajuan ekonomi. Nah, ini saya mau ke situ tuh Mas Bimo. Bagaimana mengaitkan
keilmuan ini, hidrosonografi ini, peta-peta di bawah laut ini dengan kegunaannya, kaitannya ini. Kita tadi Mas Bimo sudah bicara mengenai kaitannya dengan diplomasi. Apa sih sebenarnya yang bisa kita manfaatkan untuk kepentingan nasional kita? Oke. Mungkin kalau tadi quotes-nya itu quotes yang saya ambil dari Pak Harjo. Itu quotes yang bagi kami yang belajar di oceanografi itu sangat menyemangati kami lah. Dimana quotes itu adalah hidrografi bukan hanya sekedar peta laut, tapi menjadi kunci gerbang perekonomian dan ujung tombak pertahanan laut Indonesia. Artinya di sini kita selama kita belajar hidroceanografi di tingkat sarjana, kita selalu arahan kita tuh ke penelitian, ke pemanfaatan di ruang lingkup publik misalnya. Kita belum pernah melihat, oh hidrografi kalau misalnya dimanfaatkan menjadi data yang digunakan untuk pertahanan itu seperti apa, digunakan sebagai katalis ekonomi itu seperti apa gitu. Jadi sebenarnya Pak, kalau bisa saya bilang pengaruh terhadap misalnya ekonomi itu adalah pengaruh dari misalnya dalam suatu negara kepulauan itu dia wajib memiliki sebuah kantor hidrografi yang tersertifikasi internasional, di mana kantor hidrografi itu dia yang mengeluarkan data-data, terus udah gitu warning-warning kepada para seamen atau kepada para pelaut. Di mana nih yang tempat yang aman untuk lewat, di mana yang nggak aman. Ketika para pelaut itu dapat melewati perairan itu dengan aman, itu sudah menjadi apa ya istilahnya, pengakuan buat perairan Indonesia bahwa perairan Indonesia itu adalah perairan aman. Karena kalau tidak, misal ada beberapa regulasi-regulasi kan yang kita tahu di dunia luar sana, seperti misalnya SOLAS 1974. Terus kalau anak lautan pasti tahu UNCLOS 1982. Itu semua kan ada mengatur mengenai bagaimana pelayaran itu berjalan. Jika si kantor hidrografi ini tidak bisa menjamin keselamatan pelayaran dan tidak bisa memenuhi regulasi-regulasi tersebut, perairan di suatu wilayah tersebut dapat disebut sebagai dark area, Pak, atau area yang tidak dijamin keselamatannya. Jadi ketika perairan tersebut menjadi dark area, maka nilai asuransi sebuah kapal kalau mau lewat situ itu akan meningkat, betul. Dan juga rentan ke resikonya juga kan, seperti kita tahu misalnya di Somalia sana, itu kan banyak ancaman-ancaman seperti piracy atau perompakan. Ketika suatu kapal mau melewati perairan itu, kapal itu harus istilahnya menyewa security dari kalau yang biasa kita bilang tentara bayaran. Nah, contoh di Somalia, apakah data dari Somalia tidak di-share atau tidak diketahui oleh kita? Kalau yang saya tahu untuk pelayaran itu sekarang semua terintegrasi dengan automatic identification system, Pak. Itu dimiliki oleh seluruh kapal di dunia. Tapi tergantung, ada juga kapal-kapal nakal yang tidak dinyalakan itunya, ICE-nya itu, radarnya. Nah, untuk data pasti. Jadi ketika pelaut itu misalnya hilang kontak, Pak, itu ada kalau nggak salah 3 kali percobaan untuk mengkontak kembali. Misalnya dia selama setengah jam tidak ada kontak balik, itu akan dihubungi, kemudian dalam durasi waktu berapa lama lagi dihubungi lagi tidak menjawab. Kalau udah tidak menjawab, baru langsung dilaksanakan, dicari titik terakhirnya di mana, dilakukan penyelamatan. Ini ada bagian dari tulisan Mas Bimo yang mengenai hal ini ya? Iya, mengenai keselamatan pelayaran ada. Keselamatan pelayaran. Iya. Jadi memang data hidroceanografi itu sangat penting untuk keselamatan pelayaran. Fungsinya di situ. Jadi selain untuk menjamin perairan ini aman, itu juga untuk menekan cost dari asuransi kapal-kapal yang lewat. Terus bisa kita bilang juga kalau
Kita bicara di lain pelayaran ada juga tentang penangkapan ikan, perikanan tangkap. Perikanan tangkap itu biasanya menggunakan data oceanografi ini. Data itu dijadikan satu, kemudian di overlay. Itu untuk dilihat di mana sih lokasi perikanan yang namanya kita sebut fishing zone, Pak. Fishing zone-nya itu di mana? Jadi biasanya kapal-kapal ikan itu berangkat langsung menuju ke fishing zone. Oke. Seperti itu. Saya jadi tertarik bayangin ini kan data yang sangat kaya, penting ya. Kaya, Pak. Kami BSKLN nih, sobat kajian semua, BSKLN juga sekarang sedang bergerak menuju kepada foreign policy berbasis data ya. Jadi database foreign policy, kind of evidence based foreign policy making. Nah, BSKLN juga mempelajari bagaimana pemetaan data geospasial dalam kaitannya dengan diplomasi ekonomi maupun diplomasi pertahanan. Artinya bagaimana salah satu yang menjadi kajian di BSKLN Kementerian Luar Negeri adalah bagaimana pergerakan ekonomi di wilayah Laut Cina Selatan misalnya, atau nah ketika kita belajar di mengenai geospasial itu ada data menarik, misalnya data sawah yang produktif itu tersebar, itu bisa dipetakan dengan menggunakan data geospasial. Nah, kaitannya dengan yang tadi disampaikan Mas Bimo, apakah di hidrograf ini juga bisa menyantumkan seperti itu data kekayaan laut, kekayaan ini gitu ya? Memang kebetulan di jurusan kami dulu ketika kami melakukan kuliah sarjana, sistem informasi geografis dan penginderaan jauh itu salah satu pelajaran yang kami pelajari. Dan memang kalau kita bicara mengenai hidroceanografi, tidak bisa kita nggak berbicara tentang sistem informasi geografis atau GIS kita sebut. GIS, ya. Karena banyak juga penelitian misalnya teman-teman saya dulu D1 itu terkait dengan tutupan mangrove. Itu mereka acquire-nya dengan GIS, dengan citra satelit, kemudian mereka olah. Terus udah gitu bisa juga misalnya kalau dengan GIS itu kita lihat misalnya tadi fishing zone, kita lihat suhu permukaan laut, juga kita lihat juga klorofilnya. Nah, itu yang kita jadikan satu itu data dari satelit itu. Makanya itu jadi sebuah peta tematik, Pak, gitu. Nah, pertanyaan saya itu seberapa lengkap data itu dimiliki oleh Indonesia dan di mana data itu tersimpan? Kalau seberapa lengkap, saya juga kurang yakin, Pak, seberapa lengkapnya, karena sejauh ini kendala juga yang ketika saya diskusi dengan Pak Harjo itu, Pushidrosal ini adalah salah satu national focal point untuk di bidang hidroceanografi. Akan tetapi kebanyakan instansi, kementerian dan lembaga itu ketika mereka membutuhkan data hidroceanografi, mereka melakukan surveinya sendiri, Pak. Dan juga data-data itu mereka keep sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Permasalahannya di sini ketika kita bilang survei-survei ini dilakukan secara mandiri, kata Pak Harjo, itu akan terjadi ancaman-ancaman. Kenapa? Kalau kita lihat dari kacamata pertahanan, data-data yang di-acquire secara mandiri ini biasanya mereka bekerja sama dengan peneliti atau surveyor dari luar. Banyak sekali data-data Indonesia yang belum terpublish dari Indonesia, misalnya tiba-tiba sudah publish dari luar negeri, dari mana gitu kan. Penulisnya nggak ada orang Indonesianya, terus udah gitu lembaganya bukan lembaga dari Indonesia. Itu kalau dosen saya dulu S1 bilang itu pencurian ilmiah. Tapi kalau kata Pak Harjo, ya itu sangat memprihatinkan untuk pertahanan kita. Seharusnya untuk akuisisi data-data hidroceanografi ini, ya sudah, karena sudah ditunjuk national focal point si Pushidrosal ini, ya diintegrasikan saja menjadi semuanya ke Pushidrosal, sehingga Pushidrosal ini bisa berkembang dan juga data-data yang kita miliki itu berkualitas, seperti itu, Pak. Iya, ya ini menarik, ini isu yang kita punya ya. Artinya
Sebenarnya sekarang ada satu data Indonesia ya, ada satu data Indonesia harusnya menjadi satu, tinggal struktur datanya saja. Saya pikir ini apa namanya, kita tidak berdiskusi ke arah bagaimana ini terkumpul ya, tapi kalau data yang berserak itu bisa terkumpul menjadi komplit ya, itu barangkali menjadi apa yang ditulis Mas Bimo itu menjadi sesuatu yang mencerahkan gitu ya. Betul. Artinya ketika datanya itu komplit, bagaimanapun caranya kita peroleh, dikumpulkan di satu tempat, baru itu menjadi sebuah bahan untuk diplomasi ya. Betul. Saya pikir sih itu ya Mas Bimo ya. Kalau bicara mengenai data yang sudah diperoleh ya, data yang diperoleh, bagaimana utilize data-data ini untuk itu ya, untuk pertahanan, untuk diplomasi. Kalau untuk pertahanan, mungkin yang bisa saya share adalah data-data ini biasanya kalau untuk hidroceanografi itu dikeluarkan oleh Pushidrosal kepada TNI AL utamanya, karena memang Pushidrosal ini kan satuan di bawah Angkatan Laut. Biasanya mereka ya banyak hal mereka lakukan, misalnya dengan data batimetri, kemudian data peramalan cuaca yang mereka keluarkan, itu mereka memetakan alur patroli misalnya. Kalau di bidang pertahanan, kemudian bisa juga dengan data-data tersebut diplot wilayah-wilayah mana sih yang rentan, seperti itu. Dan kalau kita bicara terkait dengan diplomasi, sebenarnya sudah ada contoh, mungkin kalau saya bilang contoh yang lumayan berhasil itu ketika Indonesia bekerja sama dengan Malaysia dan Singapura dalam MSS INC. Itu adalah MSS INC itu Malacca Singapore Strait Electronic Navigation Chart. Itu adalah sebuah peta navigasi digital yang disusun oleh 3 negara ini. Karena pada awalnya 3 negara ini tidak mencapai kesepakatan mengenai pemanfaatan Selat Malaka. Seperti yang kita tahu, Selat Malaka itu merupakan salah satu perairan paling padat di dunia. Ditambah lagi Indonesia ini sendiri posisinya sangat strategis diapit di antara 2 benua dan 2 samudra, di mana pelayaran itu ya pasti lewat Indonesia. Kalau bisa kita bilang kalau mau bergerak dari utara bumi ke menuju ke selatan, seperti itu sih, Bang. Iya, cuman selatan hanya ada Australia. Siap. Kita kayak di dead end. Kalau kita bicara ini ya, kita ngomongin peta saja itu sebenarnya kita di ujung. Maka kalau perairan internasional Singapura sama Tanjung Kelayang di Malaysia, dia lebih ke ujung ya, dia lebih di tengah-tengah. Memang kalau Malacca Strait cukup padat sebenarnya, karena Singapura salah satu pelabuhan yang cukup padat di dunia itu. Sekarang mungkin top 10 kali itu dia ini, hampir semuanya lewat Singapura. Kalau apalagi yang Mas Bimo bisa share dari tulisan Mas terkait dengan bagaimana memanfaatkan hidroceanografi ini ya dengan diplomasi ya. Mungkin kalau dari yang karya tulis yang saya tulis itu, Pak, fokusnya adalah di mana Indonesia ini melalui national focal point-nya di sini, dalam hal ini kan Pushidrosal. Pushidrosal ini dapat memberikan istilahnya terobosan ke forum-forum internasional. Selama ini memang hasil diplomasi hidrografi Indonesia sudah cukup terlihat, terutama dimulai dari tahun 2017 sejak Pushidrosal itu menjadi member dari IHO, International Hydrographic Organization. Di situ itu mulailah, kemudian setelah bergabung di IHO, Pushidrosal bergabung juga di Southwest Pacific Hydrographic Commission. Kebetulan mungkin karena di Southwest Pacific tersebut, kemarin diskusi saya dengan Bapak itu, dengan Indonesia bergabung di sana, Indonesia memiliki bergaining ketika bicara tentang Papua Barat. Itu yang di-share Bapak. Cuma saya belum
kulik lebih lanjut ke Ya, sana. sobat kajian semua, ini yang sesuatu yang menarik menjadi bahan diskusi kita semua. Kajian-kajian bahwa hal-hal yang berkaitan dengan tadi Mas Bimo bicara banyak gitu ya mengenai Pushidrosal itu pusat oceanografi nasional yang di TNI AL, berkaitan dengan diplomasi and foreign policy. Kementerian Luar Negeri tentunya akan melalui Kementerian Luar Negeri semua koordinasinya, termasuk itu. Nah, yang kita tadi bahas adalah bagaimana pentingnya itu hidrooceanografinya ya, bahwa secara teknikal itu secara nasional dikelola oleh Pushidrosal yang sebagai focal point secara teknikal di dalam negeri, tapi ketika berdiplomasi, ketika mengeluarkan kebijakan luar negeri, Kementerian Luar Negeri menjadi koordinator. Nah, ini menjadi nyambung tadi apa yang kita bicarakan dari tadi, sebenarnya bagaimana obrolan kita ini membahas sebuah kajian secara teknikal, secara sains hidrooceanografi, nyambung dengan kebijakan publiknya, bagaimana bisa dimanfaatkan untuk kebijakan luar negeri maupun diplomasi. Salah satu tadi yang disebut oleh Mas Bimo adalah bagaimana kerjasama pemetaan navigasi laut misalnya, itu bagaimana bisa memberikan keuntungan kepada negara. Bagaimana nanti tadi kita sudah diskusi juga bagaimana pemetaan potensi laut ya Mas, dengan hidrooceanografi, bagaimana itu bisa dipetakan menjadi bagian dari diplomasi ekonomi untuk mempromosikan kekayaan laut Indonesia yang ada di bawah. Bagaimana safety di wilayah perairan Indonesia bisa kita promosikan bahwa look, Indonesia adalah wilayah yang aman. Tadi disebut Mas Bimo juga bagaimana ini menjadi bagian dari diplomasi pertahanan. Udah ngobrol banyak kita ya Mas Bimo ya. Dari perjalanan Mas Bimo menulis, keilmuan Mas tentang hidrooceanografi, perkawinan dengan social science ya, terkaitan dengan public policy dengan international relations. Apa take away Mas dari pengalaman menulis dan ini dan pengalaman belajar Mas Bimo, apa take away Mas untuk bisa di-share ke sobat kajian semua? Ya mungkin dari yang saya pelajari ini, sebenarnya kita tidak bisa melihat satu hal dari satu sisi saja Pak. Ketika saya belajar 3,5 tahun itu mengenai hidrooceanografi, ternyata ketika saya terjun belajar kembali di jenjang selanjutnya, banyak nggak tahunya juga Pak. Betul. Karena semakin kita belajar, yang saya sadari kita semakin nggak tahu. Dan itu hal yang menarik untuk dipelajari, seperti itu sih Pak. Baiklah, Mas Bimo, ini yang terakhir ini menarik sobat kajian semua. Seperti kami di BSKLN, kita selalu belajar, selalu tumbuh. Seperti tagline kita, BSKLN that grows, learns and engage. Jadi kita terus tumbuh karena memang kita bisa mendapatkan sesuatu ketika kita bisa memformulasikan pertanyaan dengan tepat. Maka kita akan bisa mempelajari lebih banyak. Terus bertanya, terus mengkaji, sehingga kita bisa lebih banyak mendapatkan ilmu seperti Mas Bimo tadi sampaikan. Dan jangan lupa ditulis, sehingga gagasan kita bisa tulis seperti Mas Bimo sudah nulis di lomba KT. Terima kasih sudah berpartisipasi dan menjadi pemenang juara 2. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita lakukan. Sekali lagi terima kasih Mas Bimo sudah hadir di Bincang Kajian. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bisa menjadi manfaat bagi sobat kajian semua yang menonton acara ini. Terima kasih Mas Bimo. Sama-sama Bapak. Baik sobat kajian semua, demikian obrolan saya dengan Mas Aryo Bimo dari Universitas Pertahanan tentang bagaimana hidrooceanografi kaitannya dengan diplomasi yang Mas Bimo tulis di karya tulis beliau pada lomba karya tulis ilmiah BSKLN Kemlu.
Sampai jumpa di bincang kajian berikutnya. Bye.